Jesus, thank God. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Yes, Lord Jesus, I'm ready, Lord. Oh, Jesus, I'm ready to do your will, Lord. Oh, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu
yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan kotaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan kotaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh, pakai aku Tuhan, urapi aku Tuhan. Oh, jadikan aku bait suci-Mu. Oh, jadikan aku mezbah doa-Mu. Oh, Engkau pakai aku Tuhan, pakai hidupku, pakai hidupku Tuhan, pakai seluruh keberadaanku Tuhan, bagi keselamatan jiwa-jiwa. Oh, bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan bangsaku. Pakai aku ya Tuhan. Oh, perlengkapi hidupku Tuhan, urapi aku Tuhan. Oh, yes Lord Jesus, ready to do your will Lord. Inilah hidupku, inilah hatiku, inilah segala yang ku miliki, segala yang ku harapkan. Ku persembahkan. Inilah hidup, oh, inilah hatiku,
Shalom Pak Atta dan para sahabat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam sesi berbagi rema pada kali ini, dan tema yang saya bawakan ialah Yusuf, tokoh yang bertanggung jawab. Saya bukannya mengajar, tetapi kita sama-sama belajar ya para sahabat. Yusuf adalah anak pertama Yakub dari istrinya Rahel. Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia membuatkan Yusuf jubah maha indah. Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudara yang lainnya, sebab ia lahir di usia yang tua. Hal ini juga mungkin karena Yusuf lahir dari istri yang paling dikasihinya, yaitu Rahel. Kejadian pasal 37 ayat 3. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Bagi saya, Yusuf ini adalah antara teladan tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca kisahnya, dia ini bukan saja seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, seorang yang suka mengampuni, tetapi juga kita mendapati bahwa dia inilah seorang yang bertanggung jawab. Saya akan bacakan di sini dalam Kejadian pasal 7 ayat 12 hingga 16. Ayat 12. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf, "Ya Bapa." Ayat 14. Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun pergilah ke Sikem. Ayat 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kamu cari?" Ayat 16. Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Nah, di sini kita lihat bahwa Yusuf menuruti perintah ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba di Sikem untuk melihat apakah saudara-saudaranya baik-baik saja di sana. Tetapi Yusuf karena tidak menemukan mereka di sana, pergi ke Dotan, yang menunjukkan bahwa Yusuf ini seorang yang bagi saya bertanggung jawab. Kalau kita lihat di ayat 15, Yusuf itu berjalan ke sana kemari. Maksudnya, ia berusaha sekali untuk menemukan saudara-saudaranya sesuai perintah yang diberikan ayahnya. Kalau dia seorang yang tidak bertanggung jawab, dia bisa saja pulang ke rumahnya ketika tidak menemukan saudara-saudaranya di Sikem. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga 5 dan juga ayat 20 hingga 23 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya. Disitulah dia yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, di sini Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan terus menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Kenapa Potifar memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya? Saya percaya bahwa Potifar itu telah melihat Yusuf telah melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kenapa Tuhan terus menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Itu tidak mungkin terjadi jika Yusuf tidak bekerja dengan baik atau penuh tanggung jawab. Tentu penyertaan Tuhan beriringan dengan usaha Yusuf untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan karakter Yusuf yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Ketika Yusuf melakukan dengan penuh tanggung jawab, Tuhanlah yang akan memberkati dia. Tuhanlah yang akan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kalau kita lihat karena sikap bertanggung jawab Yusuflah, dia akhirnya dipertemukan dengan keluarganya. Sekiranya dia tidak melakukan sepenuh hati, sikap bertanggung jawab tentang semua tugasnya, pastilah dia tidak akan menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir dan dia tidak akan dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Dan kita lihat bahwa Yusuf ini ketika di dalam penjara pun dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan Tuhan juga menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Karena saya percaya bahwa Yusuf ini melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itulah kepala penjara, itulah kenapa sebabnya kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya. Yusuflah yang menguruskannya. Mustahil seseorang itu
mempercayai kita melakukan segala sesuatu kalau kita tidak bertanggung jawab. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah suatu perintah bahwa apapun juga yang kita perbuat, biarlah kita perbuat dengan segenap hati kita. Mungkinkah kita ini hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, atau kita bekerja, ataupun juga kita melayani. Biarlah kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya akan baca di Efesus pasal 6 ayat 5 hingga 8. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita mentaati Tuhan kita yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Dan apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan kita atau bos kita yang dia suruh lakukan, biarlah kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya ketika kita melakukan segala pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, seperti Yusuf ini, kita akan dipercayai, kita akan diberkati, dan kita akan menerima balasan yang baik daripada Tuhan. Demikianlah RSBR saya yang cukup sederhana ini. Kiranya lewat teladan Yusuf ini yang bertanggung jawab, kita juga diajar untuk semakin bertanggung jawab mungkin dalam keluarga kita, tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, atau apapun yang kita lakukan. Biarlah kita tetap menjadi terang dan garam kepada orang-orang di luar sana, sehingga apabila mereka melihat segala perbuatan kita, mereka diberkati dan nama Allah yang dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Inilah hidup, inilah hatiku, inilah segala yang ku miliki, segala yang ku harapkan, ku persembahkan
Yesus Raja atas segalanya. Pakai aku, utus aku bagi kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, yes Lord. Inilah hatiku, inilah segala yang ku miliki, segala yang ku harapkan, ku persembahkan. Inilah hidupku, oh, inilah hatiku, inilah segala yang ku miliki, segala yang ku harapkan, ku persembahkan bagimu.